Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdarani Puspitasari, NIM 1905-2001. Saya Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat keras dan apa itu perangkat lunak. Perangkat keras atau disebut dengan hardware adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik dilihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputernya. Nah, software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis di dalam komputer. Nah, sekarang kita beralih ke macam-macam perangkat keras. Macam-macam perangkat keras yaitu ada monitor, motherboard, CPU, memori utama atau RAM, card tambahan, power supply, CD atau DVD-ROM atau RW, dan yang terakhir adalah hard disk atau penyimpan data. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini yaitu monitor. Monitor ini adalah salah satu perangkat keras karena monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Oke, perangkat keras selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard ini adalah perangkat keras yang menjadi jantung dari sebuah komputer karena ia menyatukan setiap keping komponen komputer agar menjadi mesin yang utuh dan dapat bekerja secara maksimal. Nah, baik, fokus kita kali ini akan membahas tentang CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini merupakan perangkat keras bagian utama dari semua sistem komputer digital. Nah, di dalam CPU ini berisi komponen. Apa saja komponennya? Yaitu ada 13 komponen. Yang pertama yaitu motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga chipset, yang keempat adalah RAM atau random access memory, yang kelima itu adalah VGA card, yang keenam yaitu sound card, 7 ROM read only memory, yang kedelapan yaitu baterai CMOS, yang kesembilan PC cooler atau heatsink, yang ke-10 adalah HDD atau hard disk drive. Nah, yang 11 yaitu adalah optical disk drive, 12 power supply, yang ke-13 adalah casing CPU. Nah, inilah komponen-komponen yang baik, di sini kita akan membahas fungsi dari macam-macam komponen CPU tersebut. Nah, yang pertama yaitu fungsi dari motherboard. Ya, motherboard berfungsi sebagai papan atau tempat penghubung komponen-komponen di dalam CPU menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yaitu prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi sebagai otak utama yang mengontrol seluruh jalannya sebuah komputer. Yang selanjutnya yaitu chipset, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara prosesor dengan komponen-komponen komputer lainnya. Selanjutnya yaitu RAM atau random access memory. Nah, dia berfungsi sebagai media penyimpanan data. Selanjutnya VGA card atau disebut dengan kartu grafis. Nah, dia berfungsi sebagai mengolah gambar yang akan ditampilkan oleh komputer. Nah, baik, komponen selanjutnya yaitu sound card. Sound card ini dia berfungsi sebagai mengolah data audio yang ada pada komputer. Selanjutnya juga ada ROM. Nah, ROM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan BIOS. Nah, selanjutnya ada baterai CMOS. Itu dia berfungsi sebagai agar BIOS tadi tidak tetap aktif walaupun komputer dalam keadaan mati. Selanjutnya itu adalah PC cooler atau heatsink. Nah, dia mengurangi panas yang telah dihasilkan oleh komputer tadi. Selanjutnya yaitu HDD atau hard disk drive. Nah, dia berfungsi sebagai media penyimpanan data. Yang selanjutnya yaitu optical disk drive. Nah, dia sebagai alat untuk membaca data dari media CD atau. Nah, baik, selanjutnya itu adalah power supply. Nah, power supply ini dia berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lainnya yang pada CPU. Nah, selanjutnya itu terakhir yaitu adalah casing CPU. Nah, casing CPU ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang komponen-komponen pada CPU atau sebagai pelindung agar terhindar dari debu, air, atau hal-hal yang dapat mengganggu kinerjanya CPU. Nah,
Itulah adalah komponen-komponen beserta fungsi-fungsi komponen yang ada pada CPU. CPU tadi merupakan adalah perangkat keras. Nah, baik, itulah penjelasan dari hardware atau perangkat keras, yaitu dari macam-macam perangkat keras sampai pembahasan mendetail tentang perangkat keras, yaitu CPU. Nah, baik, sekarang kita beralih kepada software atau perangkat lunak. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Sudah dijelaskan tadi, perangkat lunak ialah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer, atau bisa disebut sebagai bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Nah, itulah yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak. Nah, sekarang kita membahas fungsi-fungsi perangkat lunak tersebut. Di sini ada 5 fungsi perangkat lunak. Yang pertama yaitu memproses data atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkannya. Nah, selanjutnya itu sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Nah, makanya diidentifikasi suatu programnya yang ada pada sebuah komputer tadi. Nah, selanjutnya itu dia menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Selanjutnya yaitu penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin. Ada 3 macam perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak sistem aplikasi, dan yang ketiga yaitu perangkat lunak sistem pemrograman. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu perangkat lunak tersebut. Nah, yang pertama yaitu perangkat lunak sistem operasi. Nah, perangkat lunak sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja yang ada pada komputer. Nah, jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain dapat berfungsi. Sistem operasi juga mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Nah, pada intinya perangkat ini menghubungkan pengguna keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Nah, baik, seperti yang ada di belakang ini adalah contoh perangkat lunak sistem operasi, yaitu Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu perangkat lunak aplikasi. Tadi sistem operasi, sekarang aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Nah, aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang. Paling sering digunakan orang sekaligus dikenal sebagai perangkat lunak non-esensial. Non-esensial itu yang artinya harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, contohnya itu seperti yang di atas ini: Adobe Photoshop, Skip, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, yang terakhir atau ketiga yaitu perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Nah, perangkat lunak pemrograman ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, serta mengembangkan hingga mendebug software lain. Nah, seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Contoh atau misalnya yaitu Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Tadi kita membahas tentang macam-macam perangkat lunak. Sekarang kita akan membahas contoh perangkat lunak.
Yang pertama yaitu software system, yaitu perangkat lunak yang berperan sebagai sistem operasi komputer seperti Windows, Linux, dan Mac, seperti yang ada di atas. Nah, yang kedua yaitu software browser. Seperti namanya, perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Contohnya yaitu Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer atau yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu Microsoft Office. Nah, perangkat ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor atau pekerjaan sekolah atau pekerjaan yang lainnya atau seperti kuliah. Nah, Microsoft Office ini seperti perangkat lunak mengolah kata atau angka atau sebagai media presentasi dan yang lainnya. Contohnya itu aplikasi ini yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint atau sering disebut dengan PPT untuk menampilkan presentasi kita. Itulah contoh dari Microsoft Office. Selanjutnya yaitu perangkat lunak Fine Software. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola gambar atau mendesain, mulai dari menggambar pola, mendesain, mengeditnya, itu adalah Fine Software. Nah, contoh aplikasi perangkat lunak ini yaitu seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, Fine, dan lain sebagainya. Digunakan untuk menggambar, mengedit, atau mendesain sebuah gambar atau foto atau video ataupun yang lainnya. Nah, contoh perangkat lunak yang terakhir yaitu software antivirus. Nah, perangkat ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Nah, contoh aplikasinya yang dapat kita temui yaitu seperti Smadap, FVG, Norton, dan lain-lainnya. Nah, sesuai namanya antivirus berarti mencegah terjadinya masuknya virus ke dalam komputer. Itulah contoh-contoh perangkat lunak yang ada di dalam komputer yang saya ketahui. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yaitu software. Dari pengertian macam-macam perangkat keras sampai ke contoh perangkat keras, perangkat lunak, macam-macam perangkat lunak sampai ke contoh perangkat lunak. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekurangan materi, kekurangan cara saya menyampaikan, atau ada salah sebut kata, salah sebut nama, atau salah materi, mohon dimaafkan. Saya Abdarani Puspitasari undur diri, mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.